Baik, dan sebagai pembuka acara hari ini, marilah kita simak bersama opening remarks yang akan disampaikan oleh anggota Dewan Komisioner LPS bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, Bapak Didik Madiono. Kami persilahkan Pak Didik. Yang saya hormati Bapak Khairul Tanjung, Founder dan Chairman dari City Corporation, Bapak Profesor Dr. Muhammad Nur, Menteri Pendidikan Nasional tahun 2009-2014 sekaligus tokoh dari Jawa Timur, Bapak Winardi Legowo. Di sini tertulis Direktur Utama BPD Jatim, tapi katanya belum boleh ya Pak ya, profesional banget, calon. Udah dicalonkan, udah di RUPS kan Pak ya, tinggal fit and proper, mudah-mudahan lulus Pak. Bapak Ibu influencer, pimpinan bank, penggiat media, pengusaha, tamu undangan, dan hadirin sekalian yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama tentu saja kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di pagi yang cerah ini di kota pahlawan, kota Surabaya, dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti rangkaian acara LPS Financial Festival tahun 2025. Tepuk tangan. Acara ini diinisiasi dan diselenggarakan oleh Transmedia, bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan masyarakat luas. Saya lihat terutama di generasi muda ya, hampir 90% mungkin ini generasi muda, SMA, mahasiswa, dan mungkin juga generasi lainnya. Dan ini saya gembira sekali Pak CT hadir hampir full house nih. Karena memang konsepnya cukup menarik dan sejalan dengan betulnya misi LPS untuk meningkatkan literasi keuangan dan juga yang utama mengenalkan lembaga penjamin simpanan LPS kepada masyarakat semua generasi muda masyarakat di Jawa Timur. Ini merupakan perjuangan tersendiri Pak. Sejak saya masuk LPS itu kayaknya awareness dari LPS itu sangat kurang. Kebetulan saya besar di BI, kalau BI wah kerja nunjukin, saya kerja di mana? Tunjukin uang Pak, kerja di sini ada tulisan Bank Indonesia. Tapi kayaknya untuk LPS ini terus terang aja teman-teman harus berjuang keras supaya mengenalkan masyarakat. Karena saya tes juga, saya berasal dari kampung kecil Pak, di Jawa Tengah, di Wonogiri, di Solo. Saya ditanya kerja di mana LPS, mereka belum paham LPS itu apa. Kayaknya malah terkenal BPS Pak sekarang. Apalagi sekarang, wah sensitif. Acara ini nantinya akan diselenggarakan di 2 kota besar, tadi sudah disebutkan. Yang pertama di Menurut Kehormatan ini di Surabaya, selanjutnya nanti di Medan. Penyelenggaraannya di acara di bulan Agustus ini bertepatan juga bagian dari peringatan 80 tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia. Sekaligus merayakan LPS sudah 20 tahun teman-teman semua, adik-adik, anak-anak atau ternyata udah 20 tahun usianya. Tapi kayaknya perlu perjuangan keras untuk dikenalkan kepada kalian. Jadi kalau nanti ditanya kerja di mana? Tunjukin buku tabungan atau apa. Saya Pak Didi kerja di mana? LPS itu apa? LPS itu yang menjamin deposito saya, tabungan saya yang ada di bank itu semuanya dijamin oleh LPS. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Kalau ada apa-apa terpaksa banknya ditutup, dicabut,
seperti yang terjadi Pasar Bakti ya, kalau BPR mungkin teman-teman yang di Surabaya udah tahu, di Pasar Bakti Sidoarjo, di Mojokerto, yang belum lama di Batu Malang, itu 5 hari kerja simpanan yang clean udah bisa dicairkan. Datang ke bank pembayar, tunjukkan buku tabungan, udah langsung bisa dicairkan. Itu merupakan dharma bakti LPS untuk mendukung kepercayaan masyarakat kepada dunia perbankan. Bapak Ibu hadirin sekalian, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Target ini tentu bukan hal yang mudah, apalagi di tengah berbagai tantangan yang sedang kita hadapi seperti ketidakpastian global, tekanan geopolitik, pelemahan ekonomi global. Namun tentu saja dengan kerja keras, optimisme dan sinergi dari seluruh elemen bangsa, target ini tetap dapat kita upayakan bersama. Untuk mencapainya, seluruh potensi dan sumber daya bangsa harus digerakkan secara optimal. Dalam hal ini peran daerah menjadi sangat penting karena pertumbuhan ekonomi sesungguhnya banyak bergerak dari bawah dan aktivitas masyarakat, pelaku usaha lokal dan berbagai kegiatan ekonomi real lainnya. Namun demikian, pertumbuhan tidak hanya soal angka. Kualitas pertumbuhan juga ditentukan oleh sejauh mana masyarakat ikut merasakan dampaknya. Disinilah pentingnya inklusi dan literasi keuangan. Masyarakat yang memiliki akses terhadap layanan keuangan formal diharapkan paham mengenai cara mengelola keuangan yang baik dan memiliki kemampuan untuk memanfaatkan berbagai instrumen keuangan dengan benar, serta mengerti berbagai peluang dan risiko di sektor keuangan, sehingga akan memberikan manfaat nyata terhadap investasi maupun keuangan keluarga. Tadi nanti ada tadi sudah disampaikan oleh MC, sesi-sesi berikutnya bagaimana mengelola investasi, bagaimana memahami risiko terhadap sektor-sektor keuangan, produk-produk keuangan. Salah satu upaya kami dalam meningkatkan literasi keuangan di Indonesia adalah melalui penyeragan LPS Financial Festival ini. Festival ini dirancang sebagai sarana edukasi keuangan yang lebih inklusif dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Kami ingin mendorong masyarakat, terutama generasi muda dan pelaku usaha kecil, untuk lebih memahami pentingnya menabung di bank, mengenal manfaat penjaminan simpanan LPS, serta mampu membuatkan keputusan keuangan yang lebih baik. Jadi diharapkan tadi kalau sekarang kan ada investasi bodong atau pinjaman online, judi online, barangkali nanti teman-teman mendapatkan literasi, pemahaman bagaimana risikonya investasi yang bodong, bagaimana tanda-tandanya, sehingga bisa diharapkan terhindar dari risiko-risiko yang tidak kita harapkan bersama. Yang paling aman memang menabung di bank. Menabung di bank udah aman, dijamin LPS lagi. LPS, pertanyaannya dari teman-teman semua barangkali, memang LPS mampu menjamin simpanan? LPS kaya, asetnya 250 triliun. Oh, coba. 250 triliun kalau jamin simpanan Bapak adik-adik semua mampulah. Tiap tahun bisa nambah 25 sampai 30 triliun. Dari surplusnya aja segitu, biaya kita nggak nyampe. Apalagi gaji saya nggak nyampe, total operasional berapa Pak Danu? Kira-kira kan cuma 1 triliun kan ya. Jadi ya udah netnya segitu. Mudah-mudahan sistem keuangan kita aman terkendali sehingga aset LPS semakin bertambah besar dan tentu saja dampaknya nasabah perbankan Anda semua semakin yakin terhadap LPS. Nah, terakhir kan ada ini ya. Kemarin agak ada gaduh-gaduh sedikit ya. Kalau simpanannya tidak aktif 3 bulan, disita, dibekukan oleh PPATK. Jangan khawatir, jangan kemudian, wah kalau gitu nyimpan di bank nggak aman, nanti dibekukan. Enggak, itu ketentuan itu udah dicabut lagi.
Jadi tetap aja. Tapi supaya enggak, ini juga sebagian simpanan penghasilan itu ya ada yang ditabung sehingga rekeningnya juga aktif. Tiap bulan ada tabung itu, jadi jangan pasif juga. Aktifnya itu kalau bisa bertambah saldonya sehingga lama-lama kan kita punya planning, setiap manusia punya planning, pengen sekolah lagi lah, kalau masih yang kerja, pengen punya rumah, pengen punya untuk anak sekolah. Nah itu sarananya antara lain untuk mempersiapkannya dengan cara menabung tadi. Kemudian barangkali pesan-pesan yang ingin kami sampaikan, nanti lebih interaktifnya di talkshow aja ya, nanti saya di sesi kedua di talkshow bisa lebih menggali apa itu LPS, apa perannya, apa yang sudah dilakukan LPS selama ini. Intinya saya sebagai mewakili LPS dan teman-teman yang di sini ingin mendekatkan diri kepada nasabah, kepada Anda sekalian, adik-adik maupun masyarakat di Jawa Timur. Karena betulnya LPS ini, terus terang aja kalau saya bilang kepada teman-teman pegawai Pak insan LPS ini kerja seperti ibadah Pak. Kan memberi kepastian pembayaran kepada orang susah. Jadi bayarkan ini yang baru butuh. Makanya kalau nasabah Bank BPR terutama selama ini yang dicabut, kan masyarakat kecil. Tabungannya untuk anak sekolah, untuk hidup, barangkali juga untuk pas suaminya sakit, kok banknya susah ditarik simpanannya. Nah begitu LPS datang, kemudian melakukan tadi BPR-nya dicabut oleh OJK, LPS 5 hari kerja itu sedapat mungkin sudah mencairkan itu sehingga nasabah kecil itu merasa terbantu. Barangkali ini yang saya ingin sampaikan, sebagai ini mari kita bekerja sama, saling menjaga untuk tadi kalau masyarakat semakin percaya kepada perbankan, stabilitas sistem perbankan tercapai, dana masyarakat yang ada di perbankan digunakan oleh bank untuk membiayai pembangunan, membiayai sektor real, membiayai pengusaha sumber, ya akhirnya dampaknya akan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi maupun kesejahteraan masyarakat kita bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didik atas opening remarks-nya. Wow, baru opening aja tadi kisi-kisinya udah banyak ya. Jangan sungkan untuk menyimpan dana di perbankan, karena dana yang ada di perbankan itu bisa dialirin buat ekonomi ya, dan banyak manfaatnya. Intinya jangan takut kalau nabung ya. Sama tadi juga ada banyak yang udah ada kisi-kisinya, kira-kira kita akan bahas apa aja tentunya. Akan kita bahas dalam sesi Business Talk yang akan berlangsung sesaat lagi ya. Dan acara hari ini sekali lagi Safrina, LPS Financial Festival diselenggarakan rame-rame oleh Transmedia, ada CNBC Indonesia, CNN Indonesia, Detik.com, Sexo Media, Hai Bunda, Beauty Nesia, Female Daily, Transvision, Trans TV, Trans 7 dan juga Insert Live. Acara ini juga didukung penuh oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Benar banget, jangan lewatkan keseruannya makanya, dan pemirsa serta hadirin sesaat lagi kita akan segera memulai sesi Business Talk yang sangat menarik bersama dengan para narasumber kita yang hebat. Tetaplah bersama kami di LPS Financial Festival 2025.